Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasirul hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Termasuk nikmat paling besar bagi kita, nikmat diberikan hidayah, diberikan petunjuk, berada di atas agamanya Allah Azza wa Jalla, di atas agama Islam, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, karena ini nikmat paling besar, sehingga harus diprioritaskan dari nikmat yang lain, diprioritaskan untuk kita jaga, jangan sampai rusak, apalagi sampai hilang. Bagaimana menjaganya? Dengan ilmu. Karena ilmu ini akan menolak daripada syubhat yang akan mengotori daripada keimanan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca tafsir. Kita masuk di surat baru, yaitu surat Al-Qalam. Surat ini Makkiyah, artinya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus, ya, huruf hijai, yaitu huruf nun. Kita akan membacanya malam hari ini, insyaallah 7 ayat kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat yang pertama diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah artinya huruf yang terputus. Dan dalam bahasa Arab huruf itu tidak memiliki makna kecuali kalau ya dirangkai dengan huruf lain membentuk sebuah kata atau kalimat. Tapi kalau satu huruf saja ya tidak ada maknanya, tidak bisa dipahami ya. Nah, jadi nun, Allah berfirman nun ya. Dibaca nun bukan na ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, huruf muqatta'ah ini Allah Ta'ala firmankan tujuannya untuk mengingatkan kaum musyrikin, dimana kita tahu sesuatu yang sangat ya lagi ngetop di zaman dahulu ketika Nabi SAW diutus, ketika wahyu turun, yang lagi ngetop itu adalah ilmu adab Arabi ya, sastra, syair-syair. Sehingga orang yang memiliki keahlian dalam sastra Arab, dalam hal ini adalah syair, itu orang yang terhormat, orang yang mulia. Maka ada namanya adab jahili, yaitu periode sastra Arab di zaman jahiliyah sebelum Islam. Nanti ada ya periode setelah Islam. Dan ini sebagai mukjizat Al-Quran turun yang seakan-akan itu adalah syair. Syair itu syair bahasa kita, tapi bukan. Sehingga ini merupakan ya tantangan tersendiri bagi orang-orang musyrikin, di mana mereka asli orang Arab, berbahasa Arab, tulisannya bunyinya juga Arab, tapi mereka tidak bisa mengungkap apa artinya. Ya. Dan ini merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi SAW, Al-Quran. Yang mukjizat ini ya tidak hilang sampai Nabi SAW meninggal pun tetap berlanjut ya. Sampai nanti akhir sebelum kiamat huruf-huruf Al-Quran diangkat ke langit. Beda dengan mukjizat yang lain. Mukjizat terbenamnya bulan hanya temporer sementara, habis itu balik lagi misalnya. Atau mukjizat juga zaman dahulu, karena mukjizat ini juga dikaitkan dengan sesuatu yang lagi ngetop ya. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam yang lagi ngetop adalah ilmu tentang ketabiban. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat bisa menyembuhkan penyakit yang berat ya, di mana rata-rata tabib yang ahli yang hebat tidak bisa menyembuhkan ya. Nabi Isa ya bisa menyembuhkan dengan izin Allah Ta'ala.
bahkan buta dari kecil, ya bisa melihat kembali. Ya, di zamannya Nabi Musa alaihissalam yang lagi top adalah ilmu tentang sihir. Maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, sesuatu yang itu seakan-akan mirip dengan sihir. Bahkan nanti endingnya tukang-tukang sihirnya Fir'aun, yang menjadi jagoannya Fir'aun, ya, tukang sihirnya pun nanti kemudian dia mengaku kalah karena yang dilihatnya tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir. Karena orang yang paling ngerti sihir adalah tukang sihir. Akhirnya pun tukang sihirnya ini beriman, meskipun harus menanggung nyawanya hilang, dibunuh oleh Firaun. Ini jadi mukjizat dikaitkan dengan sesuatu yang lagi, ya bahasa kita lagi ngetop gitu ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ini sastra Arab khususnya syair ini luar biasa, diperlombakan di pasar Ukas ini, dan hadiahnya besar. Ya, masak gelundung loh Pak. Ya. Dan itu menjadi kebanggaan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, tapi mereka kaum jahiliyah, orang-orang musyrik, di mana ketika Al-Quran ini turun, mereka kebingungan, di mana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. In anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di awal surat Yusuf Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan Arabiyyan, dengan bahasa Arab, agar kalian memahaminya. Tapi orang Arab asli, ya, lihat, ya, mereka tidak bisa, ya, sehingga ya mustahil kalau ada tuduhan bahwa Al-Quran ini karya atau buatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu sisi, meskipun beliau adalah orang Arab asli Quraisy, tapi beliau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Yang kedua pun, ya, ada di dalam Al-Quran ayat yang di situ ada huruf muqatta'ah yang itu tidak diketahui oleh orang Arab. Ya. Nah, ini untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Ya, mukjizat ini turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab, ya, bahasa sehari-hari mereka. Meski demikian mereka tidak sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini ditantang jamaah, ya kan? Di Al-Baqarah di awal, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Dan jika kalian, wahai orang-orang musyrik, ini meragukan Al-Quran, jika kalian fi raibin, raib, kalian ragu terhadap Al-Quran ini, kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya, kepada hambanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka buatlah satu surat. Al-Quran ada 114 surat, buatlah satu surat saja, ya, min mithlih, yang semisal dengannya, dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil syuhada, yaitu penolong-penolong, ahli-ahli sastra kalian, jagoan-jagoan bahasa Arab kalian, ya.
min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Mereka tidak bisa. Dalam surat Hud ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, am yaqulu naftarah, bahkan mereka mengatakan, orang-orang musyrik ini, ya, iftarah, ini Muhammad telah membuat Al-Quran, ya. Jadi tuduhan bahwa Al-Quran ini buatannya Nabi Muhammad SAW itu sudah di zaman dulu, Pak, diikuti oleh orientalis zaman sekarang. Mereka mengatakan, ya, bahwa, ya, Muhammad telah membuat Al-Quran, ya. Kul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dalam surat Hud ayat keberapa? 13. Katakanlah kalau demikian, kalau memang Quran ini buatannya Muhammad itu orang Arab, kalian juga orang Arab, coba kalian buat Al-Quran yang semisal dengan Quran buatannya Muhammad ini. Bahasa logikanya seperti itu. Ya, buatlah 10 surat yang semisal, yang sebanding dengan Al-Quran yang dibuat-buat itu, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang benar. Klaim kalian itu benar, coba. Kan berimbang, adil gitu. Mereka menuduh Quran itu buatannya Muhammad. Harusnya mereka pun harus bisa membuat seperti Al-Quran, kan toh sama-sama orang Arab, sama-sama orang Quraisy lagi. Bahkan tantangannya lebih ringan, tidak semua, ya cukup 10 surat, bahkan nanti dikurangi cuma 1 surat. Mereka pun tidak bisa. Bahkan mereka diminta kumpulkan ahli-ahli kalian bersatu padu, tidak bisa. Ini jamaah. Makanya, ya, pendapat yang rajih, yang kuat, nun sama dengan huruf muqatta'ah yang lain, huruf-huruf terputus yang ada di awal surat, seperti alif lam mim, ya, seperti shad, qaf, ya. Karena huruf muqatta'ah ada yang 1 huruf seperti nun, shad, qaf. Ada yang 2 huruf, contohnya yasin, toha. Ada yang 3, alif lam mim. Ada lebih dari itu, kaf ha ya ain shad. Ini semua apa maknanya? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling ngerti, paling tahu arti maksud dari itu semua huruf muqatta'ah tadi. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, meskipun ada pendapat-pendapat yang disampaikan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam kitab tafsir dalam Ibnu Katsir sendiri disebutkan tentang nun. Ya. Ada yang mengatakan itu adalah ikan, ya, nama ikan. Ya. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, ya, ini tidak ada sandaran yang kuat. Bahkan mungkin barangkali sebagian Israiliyat. Ada juga yang menafsirkan dengan tinta, ya. Tapi sekali lagi tidak ada nas, dalil yang tegas, yang sharih menunjukkan tentang hal itu. Anda bisa rujuk nanti di tafsir Ibnu Katsir tentang itu. Ya, dan nanti di akhir beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
menguatkan bahwa ini dikembalikan maknanya kepada Allah Ta'ala, termasuk daripada ayat mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nih, nun wal qalami, kemudian Allah bersumpah wal qalami, demi qalam. Ya, qalam itu artinya pena, ya, pulpen. Ya. Wa ma yasturun, ya, dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah demi kolam. Ya, kolam bukan kolam ya, kolam renang. Kolam ini bahasa Arab, ya, bahasa kitanya ya pulpen, pena. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau menulis yuqsimu ta'ala bil qalami, Allah Ta'ala bersumpah dengan pena, wa wasmu jinsin, zamilun lil aqlamil lati tuktabu bihal ulum. Al-qalam ini adalah isim jenis. Isim jenis itu artinya yang tidak ada akar katanya. Dalam bahasa Arab itu ada isim mustaq. Isim mustaq itu isim yang itu ada akar katanya. Iya. Misal masjid itu isim. Masjidun, tempat sujud, ini isim. Tapi ada akar katanya. Ya, ketika dirunut ke belakang dalam ilmu sharaf dari kata sajada yasjudu. Ya, yaitu sujud. Ya, masjidun ini ismul makan, yaitu tempat sujud. Jadi dari akar kata sin jim dal, ini kalau santri ya paham sedikit-sedikit ya. Ini sedikit mungkin dari Bapak Ibu yang belum pernah belajar bahasa Arab ya, sekedar wacana ya. Dan saya berharap, senang sekali kalau Bapak Ibu sekalian semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Kalau diniati dengan niat yang benar, niat yang kuat, azam, tekad yang sangat ya, insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan dalam belajar. Ini Al-Quran dengan bahasa Arab, meski ada terjemahan tapi tidak semaksimal ketika memahaminya tanpa mengetahui bahasa Arab ya. Maka belajar nahwu, belajar sharaf, apalagi sekarang dimudahkan dengan sarana belajar ya, dengan adanya ini zaman digital ya, ada HP segala macam, dimudahkan media-media belajar dengan ya, adanya teknologi ini dimanfaatkan jamaah. Tidak seperti saya dulu belajar itu, ya Allah ya, belajar pakai buku langsung dengan bahasa Arab, tidak ada terjemahannya ya, kamusnya pun juga sama, kamus bahasa Arab diterjemahkan ya bahasa Melayu tapi tulisannya Arab, jadi repot Pak. Jadi sudah stres duluan gitu, belajar dulu gitu. Sekarang ya Masya Allah ya, dicetak terjemahan ilmu nahwu seabrek, ilmu sharaf seabrek, kamus dicetak banyak sekali ya, belum yang ada di HP bisa di-download. Ini sebetulnya nikmat dari Allah Ta'ala digunakan. Sebetul masih ingat dulu belajar awal ya, saya di SD Pak, saya belajar bahasa Arab di kelas 5 itu sudah mulai menghafal sharaf, fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan seterusnya
berlanjut ke SMP. Di madrasah setiap malam belajar. Ini berat. Jadi ketika saya melihat sekarang, kadang-kala di HP ini ada PDF, ya Allah, sangat sistematis, dimudahkan sekali anak-anak sekarang untuk belajar. Ya, tapi sayangnya, ya kemudahan ini tidak disambut dengan rasa syukur, berusaha untuk belajar. Jangan beralasan dengan alasan yang klise, ya sudah tua, sudah sibuk, sudah tua, ya sudah biar anak saya saja yang bisa bahasa Arab, tak sekolahkan, tak pondokkan di. Jangan demikian jamaah. Ya anak kita pun harus diusahakan bisa bahasa Arab. Kita pun juga ayo semangat bersama-sama. Atau mencari guru. Di sini ada Ustadz Sucipto yang alhamdulillah sudah dimanfaatkan, masya Allah. Ya, cari waktu. Ya. Ini. Nah ini tadi wal qalami, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa ismu jinsin. Itu merupakan isim jenis yang tidak ada akar katanya. Dari mana? Wal qalami, al qalam. Enggak. Ya. Bukan isim mustaq. Zaminun lil aqlamil lati tuktabu biha al ulum, mencakup seluruh aklam, seluruh pena yang mana ya ilmu itu ditulis dengannya. Wa yustaru biha al manthuru wal manzumu. Ya, dan juga nasar maupun nazam, ya, teks-teks baik itu berupa nazam sejenis syair maupun nasar sejenis prosa itu ditulis. Wa dzalika anal qalama wa ma yasturuna bihi min anwa'il kalam min ayatillahil azimah. Yang demikian itu bahwa al-qalam, pena itu, dan apa yang mereka tulis dengan pena ini termasuk bagian dari kalam, dari ucapan. Jadi tulisan, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, itu merupakan bagian dari ucapan. Jadi hukum tulisan itu ngikut pada hukum ucapan. Ya. Min ayatilahil azimah, dan ini termasuk ayat-ayat Allah yang agung. Jadi ilmu ini ditulis ya dengan pena, dan itu merupakan tanda-tanda daripada keagungan Allah Ta'ala, nikmat dari Allah ya, dengan ditulisnya ilmu allati tastahiqu an yuqsimallahu biha, yang mana Allah Ta'ala berhak untuk bersumpah dengannya. Nanti isi sumpahnya adalah membela hamba dan rasulnya dari tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan gila, bahwa nabi kita dituduh gila. Nanti ayat berikutnya. Maka kalau kita cermati surat Al-Qalam ini, isinya, kandungannya lebih menekankan membela Nabi SAW. Allah hendak membela nabinya dari tuduhan-tuduhan yang miring seperti tuduhan dusta wal iyadzu billah. Ya, bahkan nanti Allah Ta'ala di samping menyanggah tuduhan-tuduhan dusta tadi juga menyanjung Nabi SAW bahwa Nabi memiliki akhlak yang agung dan seterusnya. Adapun surat Al-Mulk, ya, surat sebelumnya Tabarak, ya, itu kandungannya lebih fokus pada ya menjelaskan tentang keagungan Allah Ta'ala.
Ya, Allah menciptakan langit. Ya, ada 7 tingkat dan kita diperintah untuk berulang-ulang melihatnya. Tapi kembali mata kita yang kurang, tidak bisa melihat celah, cacat dari langit ciptaan Allah Ta'ala. Itu soal mulk. Jadi kalau soal mulk, ya itu lebih fokus menjelaskan tentang keagungan dari Allah Ta'ala. Ya, Allah menciptakan ya makhluknya, diantaranya langit dan seterusnya. Ya, kalau surah Al-Qalam itu lebih pada membela nabinya, menyebutkan keagungan, kemuliaan daripada nabinya, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ayat ini ya, Allah bersumpah dengan qalam, wal qalami wa ma yasturun. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ya, al-qalam di sini yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala adalah al-qalam, ya, pena yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menulis seluruh takdir makhluknya. Ya. Dalam hadis diterangkan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena, qalam, lalu diperintah, ya, Allah memerintahkan pena ini, uktub, tulislah. Maka pena menjawab, ya, ma aktubu, apa yang harus aku tulis? Maka Allah berfirman, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, tentang takdir, ketentuan-ketentuan dari seluruh peristiwa yang akan terjadi di alam semesta ini. Nah, Allah bersumpah dengan qalam, wal qalami, demi pena. Yang dimaksud adalah pena, ya, yang Allah ciptakan, ya, untuk menulis semua takdirnya. Ya. Ya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala uktub faqala ma aktubu qala uktubil qadar ma kana wa ma huwa kainu ilal abad. Ya. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Faqala, maka Allah berfirman, uktub, tulislah. Faqala, maka pena berkata, ma aktubu, apa yang harus aku tulis? Qala uktub al-qadara makana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir semua kejadian yang akan terjadi selamanya, nanti sampai hari kiamat. Ini makna al-qalam pertama. Yang kedua, al-qalam dengan makna, ya, pena yang digunakan oleh malaikat yang mencatat, ya, amalan-amalan manusia dalam lembaran-lembaran catatan amal. Maka wama yasturun, dan apa yang mereka tuliskan maksudnya adalah yang ditulis oleh malaikat. Dan Allah Ta'ala alam bisawab. Ketika kita melihat, ya, di sini ada perbedaan seterusnya. Ya. Maka ini bisa mencakup keseluruhan. Maka wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis, bisa bermakna adalah pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir seluruh ciptaan Allah Ta'ala, makhluknya. Bisa juga mencakup, ya, pena yang digunakan oleh malaikat untuk menulis, ya, catatan-catatan amalan hamba, ya, ada catatan yang baik, ada catatan yang buruk, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz
ucapan yang terucap dari manusia, melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Juga ada malaikat muaqibat yang menulis catatan nakdir ini ya, setiap subuh dan asar ya. Ini mereka bergantian naik menyampaikan catatan amal hariannya. Juga bisa mencakup adalah apa yang ditulis oleh manusia, ilmu yang ditulis di dalam buku. Dan ini juga merupakan nikmat dari Allah Ta'ala ya, termasuk ini Al-Quran, termasuk hadis ditulis dengan pena oleh para ulama ya, dimulai dari sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai para imam, dan bahkan sampai sekarang sebagai penerus ya, para ulama kita menulis dan menulis untuk menjaga ilmu supaya tidak hilang ya. Jadi ini bisa bermakna umum, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Nah, sumpah ini isinya apa? Ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan ya, allati tastahiqu an yuqsimallahu biha ala bara'ati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala bersumpah ya dengan pena tadi, dan ini kekhususan Allah Ta'ala jamaah. Bersumpah dengan nama makhluk itu kekhususan Allah Ta'ala, dan ini merupakan indikator kalau sesuatu dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala berarti sesuatu yang urgen, yang penting. Mustahil Allah bersumpah dengan sesuatu kemudian kok itu hal biasa, tidak ada istimewanya, ini mustahil. Makanya wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis, ini penting kaitannya dengan ilmu, dan ilmu pun harus dicatat. Dan secara tidak langsung ya, Islam ini ya agama yang dibangun di atas ilmu. Ya, bahkan dalam awal surah Al-Alaq apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan bil qalam, dengan pena. Secara tidak langsung ya, disebut pena berarti apa? Secara implisit perintah untuk nulis. Tidak mungkin disebut pena kalau tidak ada aktivitas dari manusia untuk menggerakkan pena untuk nulis, kan mustahil. Ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya, ada kalimat hikmah, ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Mau lihat jamaah nih, antum udah lihat, masya Allah ya, meskipun ilmu ada kalanya ada dihafal, makanya menghafal inilah hifat kitabah ya, bisutur ada bisudur. Dalam ilmu mustalah hadis dhobit itu hafal hadis, itu ada hafal secara sutur ya, dia hafal kenapa? Karena punya catatan. Ketika syekhnya mengimlakkan hadis, dia menulis. Dikatakan dia adalah dhobit, dia kuat punya hafalan karena punya catatan. Ada yang lain dhobit, yaitu fis sudur. Sudur itu dada, maksudnya hafalan ya, dalam bahasa kita ada dengan kepala. Dia tidak menulis tapi ada di hati, dihafal. Apalagi menggabungkan keduanya, sudah menghafal kemudian menulis, ya masya Allah. Ini aktivitas di dalam dunia ilmu seperti itu. Antum pilih salah satu.
Mau menghafal saja tanpa menulis, atau menulis tanpa menghafal, ya ada bukti, ya. Yang penting dia paham dan ditulis, ya. Dia tidak hafal tapi dia paham, ngerti ilmu tadi dan ditulis, atau dua-duanya. Ya, ada hafalan dan juga ada tulisan. Ini, jangan dua-duanya ndak. Menghafal ndak, menulis ndak. Jadi ilmunya parlen. Ya. Ketika ditanya nanti, ya evaluasi, ya misalnya surah Al-Mulk, ya apa makna, ya misalnya di ayat awal tabarakalladzi biyadihil mulk, apa makna tabarak? Aduh, kayaknya sudah pernah mendengar tapi kok lupa. Nah, tapi kalau punya catatan kan dia lihat, oh Ustaz nerangkan ini. Misal, ya, ini Allah bersumpah. Isinya apa? Ala bara'ati Nabi Muhammad SAW, untuk bara'ah, ya, melepaskan diri Nabi SAW mimma nasabahu ilaihi a'dauhu minal junun, dari tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh musuh-musuhnya Nabi SAW, ya minal junun, tuduhan berupa bahwa beliau itu gila, tuduhan yang keji sekali. Ya, orang gila itu kan orang yang dihinakan. Pak, lihat orang gila itu kan suka dijadikan mainan sama anak-anak itu. Ya, antum orang kecil kan begitu ya, orang gila kan seneng godain orang gila. Giliran dikejar baru nangis. Ya. Orang gila kan seperti itu ya. Tidak bisa ngurus dirinya, apalagi ngurus orang lain. Tidak pakai pakaian, pakai baju, ya, dia ngeromet sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, Nabi kita dituduh gila, ya, hilang akal sehatnya, ya. Makanya Allah mengukuhkan demi pena dan apa yang mereka tulis, dan ini adalah ilmu, ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, tidaklah engkau wahai Muhammad bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, bi majnun, gila. Jadi Allah menghilangkan, melepaskan tuduhan dusta kepada Nabi SAW, tuduhan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Nabi, orang-orang musyrikin, yang mereka menuduh bahwa beliau SAW ini gila. Maka, dan ini dibaca menjadi mukjizat. Ya, Nabi SAW mendapatkan wahyu ini dibacakan kepada orang-orang Quraisy, ya, kepada manusia yang hadir, ada yang beriman, ada yang tidak, dan terus sampai sekarang dibaca, dan terus sampai nanti dibaca. Pembelaan dari Allah Ta'ala bahwa nabinya tidak gila. Justru yang gila adalah orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik dikatakan gila? Nanti akan kita jawab. Jadi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, dengan nikmat Tuhanmu wahai Muhammad, kamu ini tidak gila. Di ayat kedua ini merupakan isi daripada sumpah dari Allah Ta'ala. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, ya, berkat nikmat Tuhanmu kamu wahai Muhammad, ya, sekali-kali bukan orang gila. Ya. Jadi ini merupakan bantahan dari Allah Ta'ala, membantah tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Ya, dan redaksinya lihat, diawali dengan manafiyah, ya, ma kemudian bi, ya, ma anta bi ni'mati rabbika. Ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa, ya, menafikan dengan sebenar-benar penafian.
Pengingkaran dengan sebenar-benar pengingkaran bahwa Nabi sekali-kali itu sama sekali tidak gila. Jadi ini faedah dari huruf nafi ma, setelah itu disebutkan dengan bi. Ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Jadi dengan berkat dari nikmat karunia dari Allah Ta'ala, ya, kamu Muhammad sekali-kali tidak gila. Ini siap ya sebut kalimat dalam bahasa Arab. Seperti misal ketika Nabi SAW didatangi malaikat Jibril di awal turunnya wahyu, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Apa jawabannya Nabi? Ma'ana biqari. Ma'ana, ma di sini ma nafi, tidaklah anak aku, ma tidaklah anak aku, biqari, ya, sekali-kali bisa membaca. Artinya betul-betul aku tidak bisa baca. Itu maknanya. Ya. Ini bentuk apa, susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ketika ada nafi ma ketemu bi. Ya, sama seperti ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Ya. Berkat nikmat karunia dari Tuhanmu wahai Muhammad, kamu ini sekali-kali tidak gila. Itu Masya Allah, bantahan telak dari Allah Ta'ala untuk orang-orang musyrik. Ini mustahil ya. Karena tanda-tanda orang gila tidak ada pada diri Nabi SAW. Ya, bahkan sebelumnya mereka memuji sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah, sangat dipercaya. Bahkan lihat ya, Nabi SAW ketika akan hijrah ke Madinah, di antara wasiat yang disampaikan kepada Ali apa? Di samping untuk tidur dengan selimutnya Nabi, wasiatnya apa? Selesaikan urusanku dengan mereka orang-orang Quraisy. Apa itu? Masih ada barang-barang titipan dari orang-orang Quraisy, termasuk orang musyrik yang ada di rumahnya Nabi. Kembalikan. Ya, jadi dari sekian orang pada waktu itu yang paling aman adalah Nabi. Sehingga kalau mereka termasuk orang-orang musyrik itu punya harta, takut hilang, ya, itu dititipkan pada Nabi SAW. Bayangkan. Lalu dituduh kalau kemudian beliau gila. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga Nabi SAW ya, meskipun ya, secara manusiawi ya, tabiat Pak, ya, ketika dituduh itu ya sedih, apalagi yang memusuhi adalah dari kalangan keluarganya. Ya. Akan tetapi ya, Allah Ta'ala telah membelanya, menghilangkan kesedihan dari diri Nabi SAW. Sebetulnya gila ini kalau kita mau renungkan dengan perenungan yang dalam jamaah, orang gila itu kan orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Ya tidak. Orang gila itu hakikatnya karena akalnya hilang sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat. Bahkan justru kadang-kala melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Ya. Bagi orang yang waras, uang ini Masya Allah ketika mendapatkan uang dia senang, dia bisa gunakan untuk mencukupi kebutuhan dia. Tapi bagi orang gila, uang kadang disobek-sobek. Ya, saya ini pernah ada tetangga ya, mohon maaf tetangga ini ya idiot, itu idiot, tahu idiot ya, maka sekolahnya kan di SLB. Idiot itu kan seakan kayak hilang akal, kayak orang gila, teriak-teriak sendiri, nanti
apa tingkahnya seperti itu. Nah, ketika sunat ya khitanan, ya kita datang bawa memberikan hadiah, ada uang, tetangga, teman-teman ya, karena kasihan juga. Ya itu uang juga si orang banyak itu bur-bur ke uang buat tulanan gitu di ininya. Ya kan, mohon maaf karena gila. Nah kalau kita renungkan sebetulnya yang gila itu mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah. Kenapa harusnya mereka senang ketika muncul di tengah-tengah kaumnya ini ada orang yang diangkat menjadi nabi dan rasul? Harusnya mereka senang. Dari kalangan mereka, dari golongan yang terhormat dari Quraisy, mereka harusnya bangga. Ya sepertilah logikanya beginilah. Misalnya ini ada orang Pemalang nanti misalnya nyapres 2024 ya, jadi presiden. Warga Pemalang senang nggak nih, khususnya misalnya di kampus ini? Ini logika saja, kita tidak mencampuri urusan politik. Kira-kira senang nggak? Senang bangga, masya Allah. Itu tetangga saya, itu dari kampung saya, itu dari, saya kan begitu. Wong ini Yahudi saja, ketika nanti ribut dengan orang-orang musyrik, selalu apa yang diandalkan? Nanti kami akan perangi kalian ketika sudah muncul nabi terakhir, penutup para nabi. Jadi ketika terjadi sengketa antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrikin, yang selalu diandalkan oleh kaum Yahudi adalah kami ini ahli kitab, punya kitab ya, kami punya nabi. Orang musyrik tidak punya nabi, tidak punya kitab. Penyembah berhala ini tidak punya. Dijanjikan di kitab kami nanti akan ya diutus nabi terakhir sebagai penutup para nabi, Khatamul Anbiya. Kalau sudah datang kami akan perangi kalian. Jadi mereka membanggakan menunggu, tapi ketika yang diutus nabi terakhir ini adalah bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, bukan dari kalangan Yahudi, mereka menolaknya. Harusnya orang musyrik yang dulu diancam-ancam seperti itu bangga, oh jebule kan gitu bahasa kita, jebule dari kalangan kami, kita bangga, senang, kita dukung seterusnya. Ya, mereka akan dapatkan manfaat. Ya, tapi karena tadi gila dalam tanda kutip, sudah dikuasai oleh hawa nafsu dengan kesombongannya, dengan rasa hasadnya, tidak mau terima sehingga menolak al-haq, kebenaran. Maka kesombongan al-kibr adalah batarul haq wa hum tunas. Ya, tidak mau ini kan. Nah, akhirnya gila itu mereka. Harusnya menyambut seruan dakwah dari Nabi SAW, seruan dakwah tauhid. Ya mereka harusnya bangga. Dari kalangan mereka sendiri diutus Nabi dan Rasul. Ya. Justru malah mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang dusta. Ya. Ini dan dibantah oleh Allah Ta'ala, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, dengan karunia dari Tuhanmu, wahai Muhammad, kamu ini sekali-kali tidak gila. Ini. Dan penyebutan gila, tuduhan-tuduhan gila ternyata tidak hanya kepada Nabi SAW, tapi nabi-nabi dulu juga sama. Jadi seakan orang musyrik ini kalau ditarik, ya, musyrik zaman dulu sampai musyrik zamannya Nabi SAW, bahkan termasuk orang musyrik atau orang kafir sekarang kan banyak kita lihat di internet tuh menyatakan bahwa Nabi kita ini gila, naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan yang situs yang terakhir apa yang diberedel pemerintah ini, apa judul itu di YouTube itu, antum ingin enggak beritanya? Kan MUI sudah melayangkan akan ditutup apa itu judulnya, tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi SAW. Ya karena memang sumbernya sama dari siapa? Iblis.
Yang menyusupkan, menuduh para nabi gila itu iblis. Maka rentetan sejarah dari nabi dulu sampai nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sama tuhnya gila. Ya. Ini jamaah. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya, 2 ayat. Ya. Sudah jam 7:15. Insyaallah kita lanjutkan nanti di lain waktu. Ya. Ya, kalau mengikuti susunan dalam tafsir Ibnu Katsir ini 7 ayat sebetulnya. 7 ayat ditafsirkan nanti lagi, tapi ternyata tidak sampai waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan, ya. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas dan perlu ditanyakan, ya. Selagi saya bisa jawab, ya saya akan jawab. Kalau tidak, ya tidak saya jawab. Ya, silakan. Untuk kaitannya dengan orang gila, ketika dia meninggal dunia itu disolatkan. Gimana? Orang yang gila Meninggal dunia disolatkan. Ya. Kalau orang gila ini ada pertanyaan, gimana orang gila meninggal, disolatkan enggak? Ya. Kalau orang gila tersebut adalah orang muslim, tetap disolati. Ya, dihukumi secara zahir dia muslim. Bagaimana gila dari kecil? Kan tidak tahu dia bersyahadat atau tidak, soalnya ya dilihat orang tuanya. Hukum zahirnya adalah seperti itu. Orang tuanya muslim ya disolati. Tapi ada orang gila dari kecil. Nah, orang tuanya kafir, maka hukum di dunia adalah diikutkan pada orang tuanya, sehingga untuk mati, ya, maka tidak disolati. Nah, di antara haknya seorang muslim, ya tadi, ketika meninggal diurusi dengan cara Islam, ya, dimandikan, ya, dikafani, ya, disolati, dikubur, didoakan. Sudah 5, Pak. Ya, tidak ada yang 6, 7 dan seterusnya. Setelah dikubur, didoakan, selesai, tidak ada yang lain. Ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Kaitannya dengan sholat belum bisa? Ya, monggo. Untuk sholat berjamaah, Ustaz. Itu kadang ada orang yang lewat di depan kita, bukan di depan kita, tapi di depan kita yang sedang berjamaah. Itu gimana, boleh Pak? Ya, ada pertanyaan bagaimana berjalan di depan orang sholat. Dalam hal ini yang sholat adalah makmum. Dalam hal ini yang sholat adalah makmum. Ya. Nah, perlu dilihat, ya, kenapa dia berjalan di depan orang sholat, gitu. Ya, ketika ada hajat misalnya, ya, orang yang di soft depan ini batal karena ngentut misalnya, ya dia perlu, tidak mungkin harus terbang ke atas kan, dia harus berjalan lewat ini.
sebisa mungkin dia mengurangi daripada mengganggu. Ya, boleh, tidak mengapa. Ya, karena sutrohnya makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Jadi misalnya imam sutrohnya di sini, ya makmum itu sutrohnya ini, sutrohnya imam. Jadi bukan di depan sini, tidak. Bukan. Maka dalam riwayat yang sahih Ibnu Abbas ta'ala anhuma, ya pernah ya melewati shaf dengan ontaknya. Ada satu hajat keperluan. Tapi kalau tidak ada hajat, ya ini mengganggu juga. Tidak boleh. Harus dinasihati orangnya. Ya meskipun itu bukan sutrahnya makmum, karena sutrahnya makmum ikut imam, tapi itu mengganggu. Apa saja yang mengganggu dalam sholat harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Ya. Makanya baju yang sekiranya itu bisa mengganggu dalam sholat, ya jangan dipakai. Ya, kaos belakangnya yang baca gila, Allahu Akbar, jadi mengganggu juga ya. Gede tulisannya nih, kayak udah di belakang. Ya. Kan sekarang saking kreatifnya kan begitu, banyak ya. Ya kaos-kaos ini dibuat ya, dengan tulisan-tulisan yang ya begitu ya. Nah hal itu tidak layak dipakai untuk sholat jamaah. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala berfirman, ya ambillah perhiasan kalian ketika masuk masjid. Maksudnya pakailah pakaian yang layak, yang bagus ketika sholat. Ya, jangan asal-asalan. Ya Allah Ta'ala alam. Berkaitan dengan sholat, apabila imam lupa kurang satu kali sujudnya yang sudah sujud baru sekali langsung salam, apakah imam mengganti satu rakaat atau mengganti sekali? Ya, ada pertanyaan. Ya, imamnya sujudnya kurang satu kali. Sujudnya kurang satu kali. Harusnya kalau sujud dalam satu rakaat berapa kali? 2. Karena ngeblank barangkali imamnya ya. Blank pikirannya gitu kan. Lagi ini. Baru satu kali sujud, dia bangun, Allahu Akbar. Yang ditanyakan, apakah cukup dengan sujud sahwi atau bagaimana? Ya tidak cukup dengan sujud sahwi. Ya, jadi perlu diketahui jamaah, ketika yang ditinggalkan itu rukun, nah sujud itu merupakan rukun sholat. Ya, sujud merupakan rukun sholat. Rukun itu bagian atau rangkaian dari ibadah. Kalau disebut rukun sholat berarti rangkaian daripada sholat. Nah, sujud merupakan rangkaian dari sholat, merupakan rukun. Ketika ditinggalkan, ya itu batal. Apakah batal total sholatnya harus diulang dari awal? Tidak. Pendapat jumhur ulama yang batal hanya rokaat itu saja. Yang tadi yang dikatakan kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, yang rokaat yang tadi sujudnya kurang satu itu yang batal. Sehingga seandainya dia ini sholat isya misalnya 4 rakaat, ya, dia misalnya di rakaat ketiga, ya, baru sujud sekali, langsung bangun, Allahu Akbar, berarti sujudnya kurang satu, dia meninggalkan rukun, maka rakaat ketiga ini dianggap tidak ada. Paham Pak? Ya. Jadi nanti makmum misalnya subhanallah tapi sudah katung berdiri, oh berarti aduh tadi sujud kurang satu, ini rakaat ketiga ini, ya berarti nanti rakaat keempat dihitung sebagai rakaat ketiga.
Jadi nanti ada berdiri 5 kali. Berdiri yang ketiga ini, ya, yang ketiga 1, 2, 3 ini dianggap tidak ada. Jadi nanti dianggap 4. Karena yang ditinggalkan rukun. Dan nanti ya dia dengan sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi tok tanpa dia mengganti, karena yang ditinggalkan rukun. Akan berbeda halnya kalau yang ditinggalkan adalah bukan rukun, ya, tapi ya, wajib sholat. Kalau dalam mazhab Hambali disebut wajib sholat. Ya, misalnya duduk tasyahud awal, harusnya rakaat kedua dia duduk, ya karena ngeblank, karena pikiran apa ini lupa gitu ya, dia bangun rakaat dan sudah katung sempurna. Ya, tapi kalau misalnya dia sebagai imam ya baru bangun belum sempurna, makmum subhanallah duduk kembali. Ya, tapi kalau sudah berdiri sempurna teruskan sholat. Nah, duduk dalam tasyahud awal ini bukan rukun sholat, tapi wajib sholat. Konsekuensinya kalau ditinggalkan, ya rakaat tadi tetap dianggap terhitung, tapi tetap nanti ya dengan sujud sahwi 2 kali di akhir sholat. Ya, sehingga rakaat kedua yang tadi harusnya duduk tidak duduk tetap dihitung, tidak hangus bahasa kita ya, tetap dihitung. Ini perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi kalau rukun sholat ditinggalkan batal rakaatnya, yang di dalam rakaat tadi ada rukun yang ditinggalkan. Ya. Kalau yang ditinggalkan wajib, ya, wajib di dalam sholat, maka tidak batal, ya, masih terhitung. Ya, meski dua-duanya tetap dengan nanti sujud sahwi. Ya, Allahu taala a'lam bishawab. Ya. Sekaitannya dengan sholat, kita sholat menemui imam tadi yang imamnya lupa harusnya duduk tahiyat, kemudian imam itu mau berdiri, makmumnya itu bilang subhanallah, tapi imamnya tetap berdiri saja, tapi makmumnya itu tidak ada yang berdiri sampai dengan selesai. Itu gimana tuh? Egois berarti makmumnya. Ya. Ada gini kejadian. Iya, nyata saya. Ya. Jadi ada pertanyaan. Imamnya sudah diingatkan, harusnya rakaat kedua duduk tasyahud. Tapi karena lupa, dia kadung bangun. Yang di belakang makmum sudah mengingatkan subhanallah, tapi sudah katung bangun, maka imam berdiri, makmumnya tidak mau berdiri sampai selesai sholat. Ya, ini tidak boleh jamaah. Ya, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Idza kabbara fakabbiru ila akhir hadits." Imam ini diangkat untuk diikuti. Kalau imamnya takbir, takbirlah kalian. Ya. Sehingga ketika imamnya ini misalnya tadi, ya, sudah terlanjur berdiri, ya dia ikuti. Karena ini sholat berjamaah, harus ikut pada pimpinan, dalam hal ini imam. Tidak boleh egois, itu yang salah kamu, saya tidak seperti itu. Ya, bahkan termasuk nanti ketika imamnya sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Ya, bukan egois, ya biarin imamnya sujud sahwi, dia kan yang lupa, saya tidak demikian. Ini kaidahnya tadi. Ya, jadi tidak menyelisih daripada imam. Bagaimana menyelisih imam? Maka batal sholatnya. Dia harus diulang makmumnya. Bagaimana sholat imamnya? Tidak batal. Yang batal adalah makmumnya. Jadi kalau menyelisihi imam, ya, atau terlambat dari mengikuti imam 1 kali rukun,
itu sudah batal sholatnya. Jadi misal imamnya ruku, Allahu Akbar ruku, tapi ini makmum itu egois, susah menyelesaikan bacaan, was gitu kan, sampai imamnya sami liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dia baru ruku, sehingga dia ketinggalan satu rukun, yaitu apa? Tidak ikut ruku bersama imam, maka batal sholatnya. Ya, dia ketinggalan satu rukun dengan imam, itu batal sholatnya, dia harus ulang. Apalagi menyelisihi, imamnya sudah berdiri, dia tetap tasyahud, lalu gimana meneruskan nanti sampai akhir itu? Waliyadzubillah. Makanya ya jamaah, ya ini pentingnya ilmu, ya harus belajar, ya termasuk ilmu fikih, ya termasuk ilmu fikih. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua ilmu adalah, ya bisa dikatakan melelehkan, di antara yang dikecualikan adalah ilmu fikih. Allahu ta'ala alam. Satu lagi Ustaz. Imam lupa terus berdiri kita berdoa subhanallah, tapi di akhir tidak bisa. Hukum sholatnya bagaimana? Ya. Ini jadi kajiannya fikih. Ada yang ya Ustaz. Ada pertanyaan, ya nyambung tadi. Imamnya lupa tasyahud awal, lupa duduk tasyahud awal, sudah diingatkan subhanallah, lalu di akhir dari sholat tidak sujud sahwi. Ya, pertanyaannya bagaimana itu? Ya mungkin ditanya sah atau tidak. Jawabannya sah, karena sujud sahwi ini dihukumi sunnah. Nah bagaimana? Ya, dia ingat, kalau dia lupa tidak sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Sahwun itu bahasa Arab, artinya lupa. Jadi sujud sahwi, ya sujud karena adanya lupa di dalam sholat. Nah bagaimana kalau orang itu lupa tidak sujud sahwi? Apakah perlu disujud sahwi ini? Jadi dia sujud sahwi karena lupa, tidak sujud sahwi. Tidak jamaah, ya tidak demikian. Ya. Jadi ketika saya lupa tadi sujud sahwi, kemudian sujud sahwi tidak. Ya. Nah, jadi sholatnya tetap sah, ya, tidak perlu untuk mengulanginya. Ya, Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau benar mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau salah dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.